Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Sahabat Wamima TV, baik yang hadir di majelis zikir Tegalagung ini maupun yang ada di seberang sana secara virtual, bahwa malam ini kita memperingati nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Dan nanti dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan di dalamnya itu adalah ada Lailatul Qadar. Jangan salah paham menunggu Lailatul Qadar tebak-tebakan, karena pendapatnya banyak. Ada yang tanggal 15, ada tanggal 17, ada tanggal 21, ada malam lebaran, ya, akhir malam. Nah, kalau saya sendiri secara logika saya, Quran diturunkan, ya kan begitu turun Nabi kan pulang, berarti kan khalwatnya sudah selesai, berarti kan akhir puasa, iya kan? Kalau tanggal 17 kan masih meneruskan sampai lebaran, kan 1 bulan Nabi khalwatnya. Itulah, tapi oke lah, terserah mau yang meyakini tanggal 17 boleh, 19 boleh, tapi juga ada yang mengatakan pada tanggal-tanggal ganjil, artinya bukan tanggal genap, ya, dari mulai 15, 17, 19, 21, 25 dan seterusnya. Jadi sebaiknya mah menunggu Lailatul Qadar itu ya kita mulai dari awal puasa aja, yang rajin ibadahnya, betul nggak? Ya, barangkali turunnya tanggal 5, ya kan? Akan tetapi sekalipun tahun ini mungkin Lailatul Qadar jatuh di Indonesia, ya, tetapi ketika malam Lailatul Qadar itu datang, tetapi ketika malam itu engkau sedang main gaple, ya nggak bakal dapat. Yang dapat yang sedang ibadah, yang sedang baca Quran, yang sedang taraweh, ya kan begitu, yang sedang berzikir, mungkin semacam itu. Jadi mulai sajalah. Kemudian juga sesungguhnya bagi saya ada yang lebih dari Lailatul Qadar, yaitu bagi orang yang komitmen seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang orang yang beriman percaya kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu ajeg, angger, konsekuen, konsisten, ya, tidak peleat-peleot, ya, tidak mencelek, sekali bilang merah ya merah selamanya, sekali bilang hijau ya hijau selamanya, ya, enggak bergeser. Itu dijanjikan oleh Allah, tatanazzalu. Nah, sedangkan Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu. Tanazzalu dengan tatanazzalu hurufnya banyak mana? Nah, kalau tatanazzalu hurufnya banyak, malaikatnya banyak mana turunnya? Iya.
Dan nanti kalau Lailatul Qadar hanya malam itu. Tapi kalau orang yang beriman dan istiqomah, yaitu setiap saat dikerumuni oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang turun pada malam Qadar ini. Itu aja persoalannya. Jadi ujung-ujungnya mah Lailatul Qadar itu apa sih? Ya untuk memicu kita untuk rajin beribadah, itu aja persoalannya. Ya, dan pada akhirnya adalah keimanan dan istiqomah itu merupakan satu persyaratan. Kemudian urgensinya apa malam ini kita memperingati nuzul Quran? Saya kira banyak persoalan yang kalau kita bicarakan mungkin tidak cukup 3 bulan bicara nuzul Quran ini, karena sangat banyak sekali yang kita bicarakan. Malam ini kita fokus saja ingin melihat ya dari sisi tertentu, dari sudut tertentu, hikmah daripada nuzul Quran ini. Kalau seluruhnya nggak bisa habis. Termasuk juga pertanyaan saya ketika malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi untuk membaca Iqra. Pertanyaan saya, yang dibaca apa? Nggak jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dibaca apa? Begitu ayat berikutnya, kala innal insana la yatgha ar-rasa. Karena itu diturunkan pada kesempatan yang lain. Jadi yang dibaca apa? Apa itu yang dibaca? Iqranya. Begini, kita pakai logika, bahas saja dulu. Pak Fakar, katakan, saya minta maaf. Katakan, saya minta maaf. Betul. Sekarang Pak Afkar katakan, saya minta maaf. Pak Afkar bilangnya, katakan, saya minta maaf. Begitu caranya. Lah ya iya. Qul huwallah. Ya Allahu ahad. Bukan qul lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya a'udzu birabbin nas, bukan qul lagi. Semacam itulah kira-kira. Jadi artinya masih menjadi tanda tanya. Yang dibaca apa? Nah ini makanya kita mulai dulu, kita bicara dari motivasi awal. Pertanyaan besar, sesungguhnya Nabi Muhammad berkholwat, bertapa di Gua Hira, ya, yang kita di Majelis Zikir Wamima ini punya tradisi bertapa. Itu bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah, 40 hari di hutan gitu. Kalau di laut ini seminggu sekali, malam Sabtu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, yang ikut istiqomah di sini, itu pasti masing-masing punya tujuan. Tidak mungkin orang datang, tidak mungkin orang berbuat apapun tanpa tujuan. Manusia itu adalah makhluk yang bertujuan. Bukan binatang biasa, manusia. Apapun yang engkau lakukan pasti engkau punya tujuan, betul nggak? Sekarang ada orang lewat, Pak mau kemana? Nggak tahu. Tujuannya kemana? Nggak tahu. Orang sehat nggak pikirannya? Mesti dia akan mengatakan saya mau ke pasar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hira. Itu tujuannya apa sebetulnya? Coba kita korek secara mendalam. Ada apa? Apakah seperti ibu-ibu datang ke sini dengan tujuan supaya cepat dapat jodoh? Atau bapak-bapak supaya warungnya laris? Atau juga datang ke sini sengaja supaya rumahnya laku dijual? Atau juga ingin supaya dapat diterima jadi pegawai negeri? Ini masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Kita tampung semuanya dan saya doakan semuanya moga-moga dikabul semuanya. Itu aja. Nah, tetapi Nabi Muhammad maunya apa? Dia seorang anak yatim piatu
ya, hidup sengsara, nggak ada yang sayang, ya, sampai umur 25 tahun nikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijatul Kubra, perempuan mulia, kaya raya, tetapi dia janda dan pernah 2 kali jandanya kan. Nah, itu. Kemudian hidup dia tidak kekurangan sekarang, istrinya kaya raya, saudagar, dan dia juga pernah jadi pegawainya. Kanjeng Nabi itu pernah menjadi pegawainya Siti Khadijah, pernah bawa dagangan Siti Khadijah ke Syam. Nah, saya kira setelah punya istri Khadijah, saya kira nggak kurang makan kok. Jadi tujuannya apa? Ini yang perlu kita korek. Ada tujuan tertentu yang sangat mulia, yaitu Kanjeng Nabi ingin melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat bahwa masyarakat Jazirah Arabia itu masyarakat yang tidak dilirik, yang terabaikan, daerah tertinggal, ya, masih nomaden, hidup berpindah-pindah, ya, rumahnya pakai tenda-tenda, hidupnya menggembala kambing, seboknya masih pakai batu, airnya serba kekurangan air, tandus, sehingga 2 kerajaan besar Blok Timur yang dipimpin oleh Persia tidak melirik untuk menguasai kota Mekah. Romawi Blok Barat juga tidak melirik untuk menguasai Mekah. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Ya, kabilah-kabilah yang tinggal di situ, perang saudara yang tidak berkesudahan, berpuluh-puluh perang saudara, saling menindas, saling mengeksploitasi dalam keadaan yang sangat suram sekali. Disitulah Nabi punya cita-cita ingin melakukan perubahan, berjuang ingin membangun masyarakatnya. Disitulah dia merenung, mau bertanya pada siapa, ya tidak ada orang yang bisa diajak berdiskusi. Semuanya egoistis, semuanya serba, ya kan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat yang mengijak yang lemah dan sebagainya. Dia hanya merenung sendiri kok. Paling-paling ya berdiskusi dengan istrinya kok. Ya, nah itulah maka dia menyendiri, mencari ilham, mencari petunjuk dari Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk melakukan perubahan ini. Apakah untuk mensejahterakan masyarakatnya itu harus dibangun pertanian dulu, atau jembatan dulu, infrastrukturnya, atau bangun kereta api dulu, atau bikin lapangan terbang? Ya, ternyata ketika dia berkholwat di Gua Hira meminta petunjuk ke Tuhan, datanglah jawaban Tuhan. Yang pertama kali untuk membangun umatmu, cerdaskan dulu umatmu itu. Karena bagaimanapun tidak bisa kita membangun umat dari melalui infrastruktur dulu, dari pertanian dulu, dari nggak bisa, dengan sistem dulu nggak bisa. Sebab walau bagaimanapun bahwa sistem apapun yang kita buat sekarang belum tentu relevansinya sampai anak cucu kita. Sistem yang kita buat sekarang sudah tidak cocok lagi untuk anak cucu kita. Itu yang jadi persoalan. Ya, nilai-nilai yang kita bangun akan bergeser semuanya itu. Ya, jadi tidak mungkin satu sistem itu berlaku abadi, semuanya akan bergeser. Tergantung modus operandinya, tergantung perkembangan, sangat kondisional sekali. Itu satu. Ditambah lagi, ketika masyarakat kita masih bodoh, uneducated, tidak berpendidikan, masih goblok, ya goblok, bodoh, sistem apapun yang kita buat pasti akan macet, tidak akan berjalan. Oleh karena itu, yang dibangun pertama kali ada intelektualitas, pendidikan dulu,
Makanya Iqra, suruh belajar umatnya, suruh pinter dulu. Nanti kalau sudah pinter, nanti anak-anak kita nanti di kemudian hari mereka akan membuat sistem yang akan sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Kalau mereka belum cerdas, masih bodoh, dengan transfer teknologi nggak akan bisa jalan. Satu contoh saja ini, di Kertas Maya itu dipasang telepon umum di depan kantor kecamatan Kertas Maya. Tolong ibu-ibu orang Kertas Maya yang seusia dengan saya mungkin pernah melihat di depan kecamatan ada telepon umum yang pakai koin, itu ada 5 unit ya. Pas karena saya rumahnya di depan kecamatan juga, hanya seberang kali gitu. Alhamdulillah telepon umum itu hanya berlaku selama seminggu. Setelah itu pada protol kabeh. Iya, uangnya dicongkelin, dicabutin. Ya karena belum mampu. Ya, karena bergaul dengan teknologi juga perlu kecerdasan enggak? Itulah makanya semacam itu. Jadi ini juga harus inspirasi bagi kita, ibu-ibu sekalian, untuk memberi bekal anak-anak cucu. Tentu pasti orang tua mengharapkan anaknya masa depannya lebih baik dari kita, betul Bu? Ya, kepengen anak-anak kita berkecukupan, bisa makan yang cukup, bisa beli pakaian, bisa punya tempat tinggal, betul Bu? Iya kan? Hidupnya yang terhormat, begitu. Jangan dibekali dengan harta, percuma, habis semuanya itu. Ya, bekalilah dengan ilmu pengetahuan. Investasikan hartamu untuk pendidikan anak-anakmu. Karena ketika anak-anakmu cerdas, orang cerdas punya keterampilan keahlian, insya Allah bisa cari makan dimanapun. Kalau harta habis, tapi dengan ilmu pengetahuan, insya Allah anak-anak ibu bisa menghadapi kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah, itulah makanya kata-kata Iqra di sini saya tidak melihat Nabi suruh baca, tetapi Nabi suruh membangun kecerdasan umatnya, suruh belajar. Dan yang aneh lagi ini, ya, Nabi sendiri mengeluarkan dekretnya atau mengeluarkan fatwanya atau nasihatnya bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kan harus belajar. Nah, belajar itu berapa tahun? Nabi tidak mentargetkan sekian tahun, tidak, tapi long life education, sistem pendidikan seumur hidup. Namanya orang belajar tidak kenal umur. Saya dulu waktu di London itu diajak oleh teman untuk menghadiri wisuda seorang perempuan mendapatkan gelar doktor di Oxford. Diundang saya untuk menghadiri, seorang perempuan mendapat gelar doktor, umurnya 80 tahun. Karimo Darebeka oleh doktor. Tinggal matinya saja. Itu artinya mereka itu melihat bahwa pendidikan tidak mengenal usia, namanya long life education. Ibu-ibu tidak ada nama terlambat belajar, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai masuk liang kubur. Minal mahdi, dari geongan, dari bayi, ilal lahdi, sampai masuk liang lahad, artinya sampai mati. Selagi kita masih bernapas, masih hidup, masih sehat, ya kita berkewajiban untuk belajar, bukan membaca, belajar. Iqra, belajarlah. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad dan umatnya. Iya, karena kalau kita Nabi suruh membaca, katanya Nabi kan tidak bisa baca. Iya, yang masyhur Nabi kan umi kan tidak bisa baca ya.
Pertanyaan saya, kalau Nabi ia tidak baca, lalu oleh Allah disuruh baca, bener nggak? Sekarang Pak Afkar nyuruh Man Kadim. Pak Afkar tahu Man Kadim buta huruf, lalu disuruh baca. Man Kadim tolong bacakan, bener nggak Pak Afkar? Itu saja satu hal yang perlu kita jawab. Jadi artinya bahwa Iqra di sini bukan maknanya bacalah, tapi belajarlah. Dalam bahasa Inggris juga sama. Where are you reading? I'm reading in law. Saya reading itu apa? Baca atau belajar. Saya belajar di hukum, saya belajar hukum, bukan saya membaca hukum. Reading itu belajar. Nah, ketika saya di Irak tahun 71 juga ditanya oleh orang Irak, ya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Ngapain di sini lo? Ya, saya anak talib. Saya bilang saya mahasiswa di sini. Oh iya, istaqra. Artinya madza taqra'u. Saya mahasiswa, madza taqra'u itu apa? Kamu baca apa gitu? Bukan, kamu belajar apa? Jadi qira'a itu adalah belajar. Makanya kita mesti lihat qiraatul Quran itu bukan baca Quran, belajar Al-Quran. Nah, nanti kita ketika membaca Al-Quran itu harus dibedakan antara qiraah, tilawah, apalagi tartil, tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran atau memang otak mereka terkunci? Ya. Dan sekarang yang menjadi kita kecewa, Al-Quran memang luar biasa di Indonesia ini. Ya. Ada namanya musabaqah tilawah, yang dibesarkan tilawah, qiraahnya, tadaburnya, tartilnya adalah jadi persoalan. Jadi yang penting itu adalah qiraah, karena qiraah dapat pelajaran nantinya karena kita belajar. Nah itu. Kalau tartil bacanya pelan-pelan ya, warattilal Qur'ana tartila, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, bacanya sing ancer ya mangem. Bacanya pelan-pelan, yang tajwidnya betul. Kalau tadabbur itu perlu dengan eksperimen dan penghayatan. Kalau qiraat yaitu dengan memahami makna di balik itu, yang implisit, yang eksplisit dan sebagainya. Nah, itulah makanya. Jadi pada di penghujungnya bahwa Iqra itu bukan Nabi suruh baca, tapi Nabi suruh belajar. Kalau Nabi itu disuruh baca, lalu engkau menetapkan Nabi buta huruf, berarti Nabi melaksanakan perintah Tuhan enggak? Ini jadi banyak persoalan. Iya, jadi bukan persoalan. Tadi ada tamu datang jam 9 pagi, nunggu saya sampai menjelang maghrib nggak bisa ketemu, akhirnya dia pulang. Karena saya ngaji sih, jadi akhirnya dia hanya titip surat sama sedikit uang buat Buya, katanya. Aku udah terima kasih. Karena saya nggak bawa kacamata, saya tadi sore Pak Abdillah, tolong bacakan apa isinya suratnya. Isinya meminta doa supaya dia bisa dapat hidayah gitu ya. Tolong baca. Ada yang dibacakan suratnya. Nah sekarang Nabi suruh baca apa? Ya kan jadi persoalan, betul nggak? Ya kan, materinya apa, modoknya apa, objeknya apa yang dibaca? Nggak ada. Yang ada kan Iqra bismi rabbika. Nah kita masuk ke dalam ayat Al-Alaq, surat Al-Alaq ini. Iqra, Nabi suruh baca. Bismi rabbika, atas nama Tuhanmu.
Jadi artinya dari sejak awal umat Islam ketika dia itu belajar, melakukan eksperimen, uji coba, melanglang buana, ya kan, melakukan adventure, mencari tahu rahasia alam semacam ini. Satu, bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Artinya motivasinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu satu.